sumpah. Kenapa sih? Gue deg-degan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Gak tahu. Siapa, Cok? Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Tangan gue gemeter. Ya Allah. Ayo. Ini kandungnya nih. Berapa orang, Pak? Satu Pak. Muhammad Nabil Fadel ya. Mana? Ini siswa kelas 12. Astagfirullah. Siswa kelas 12. Mana? Mana, Pak? Ya. Minggir. Ke BK aja yang terdekat dulu. Mana aja. BK aja yang terdekat. BK Bu terdekat Bu. BK terdekat Bu. BK terdekat. Iya. Terdekat aja yang terdekat Bu. Ada korban yang terjadi itu 20 orang. Ya, 20 orang itu masih dirawat di rumah sakit. Saya mau ninjau ke sana ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik. Tentang bagaimana selanjutnya tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan. Ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu Senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Di lapangan. Nah, pas di lapangan itu ledakan kedua. Nah, itu teman-teman aku yang dari sholat Jumat ke Putrian lantai 3 semua pada turun ke bawah. Pada tolong gitu. Ada yang udah berdarah-darah, ada yang tangannya udah kebakar gitu. Terus kayaknya kalau nggak salah 3 kali. Seingat aku. Habis itu kita langsung suruh keluar kayak gitu, Om. Pertama itu jam berapa sih pas kan lagi sholat Jumat ya? Apa itu lagi udah sholat Jumatnya atau lagi dengerin? Kalau katanya tuh lagi dengerin khotbah ya.
Nah kalau dengerin khotbah terus tiba-tiba bunyi dor gitu. Nah habis itu ketua kelas aku kepalanya ada yang nancep gitu di sini. Kenapa kaca? Kayak kaca apa kaleng gitu, nggak tahu, aku nggak ngerti. Nah setelah kejadian itu Aurel dan teman-teman gimana? Diberhentikan dari belajar pengajian atau gimana? Kita langsung pada lari, disuruh bubar-bubar lari-lari. Abis itu pada nangis-nangis juga yang cewek-cewek karena panik. Yang cowok-cowok juga pada digotong-gotong gitu. Ada yang digotong ke UKS, pas mau ketiga langsung disuruh keluar semua ke BK situ. Masjid itu lokasinya dekat sama ruangan apa ya? Lokasi masjid itu, Paling ini dekat. masjid aku nih contoh, ini Iya. masjid aku. Nah samping ini tuh kantin, jadi ada beberapa, nggak sih beberapa, kayak ada satu bapak kantin, dia baik banget. Dia kena pas lagi sholat Jumat di sini bocor. Itu dia posisinya di kantin. Lagi sholat Jumat, Jumat. Berarti lokasinya dekat dengan kantin. Kantinnya rame nggak jam segitu? karena lagi sholat Jumat jadi nggak terlalu rame. Kejadian tuh pas pas jam-jam pengen sholat Jumat. Jadi anak-anak tuh udah pada di masjid semua kan. Nah saya tuh posisinya masih di luar lah. Nah pas saya lagi duduk nih, pas mendekati pas udah pada khutbah, pas doa itu langsung kayak dua kali tuh. Pertama itu sekali, nah pas udah pada mencar, udah pada kayak pada kabur-kaburan. Nah itu pas di BK saya dengar lagi ada dua, iya 2 sampai 3 baterai gitu. Nah, tahunya baterai dari mana? Ada infonya, katanya ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya apa? Mana? Ini bukti. Mana? Coba lihat. Nah, ini adanya di mana? Ditemukan di mana? Wah, kurang tahu sih. Di temennya. Nah, tadi yang Mas bilang katanya ngelihat ada yang ngeracik gitu, gimana? Itu gimana? Soalnya katanya ini kayak kawat gitu, kayak besi, bukan kayak petasan kertas tapi kayak kaleng gitu. Ini kayak kaleng minuman ya? Iya, Coca-Cola. Oh, kaleng minuman terus ini baru di ini. Kawat besi. Di dalamnya diduga ada bahan kimia Iya. peledak gitu. Nah, Soalnya dia- itu yang ngeracik siapa? Diduganya si pelaku, Pelakunya siapa? Pelakunya tuh kelas 12. Masih siswa juga kan? Iya, siswa juga namanya. Nah, itu dia Ade tahu itu dia pelakunya itu dari mana? Ya, soalnya Apakah ada, sebelumnya dia bikin status katanya? Iya, katanya bikin status pas. Bikin statusnya apa? Kurang tahu deh kalau bikin statusnya. Katanya ini Tahu deh, kalau itu saya belum tahu. Tapi dia posisinya masih libur itu untungnya. Nah, terus dia lakuinnya tuh pas pengen sholat Jumat. Dia di belakang gitu. Oh, dia itu lagi libur. Iya, lagi libur posisinya. Nah, terus dia kesempatan mungkin ya gara-gara cowok-cowoknya tuh rame pengen sholat. Makanya dia sengaja pengen bunuh yang pelaku. Kenapa dia mau begitu, Dek? Karena yang saya tahu dia tuh korban bully di sekolah. Oh, gitu. Sering dibully sampai mental dia nggak kuat gitu. Oh. Terus dia juga selalu sendiri lah pakai jas putih kalau di sekolah. Oh, rumahnya dekat apa jauh dari masjid dia? Kalau rumahnya dekat dia, dekat. Oh, dia emang sholat Jumat di situ. Ya. yang kamu tahu tuh pembuliannya seperti apa? Wah, saya kurang tahu kalau sekolah apa? Itu ya bunyi. Itu tahu dia yang pada ngecek yang kayak polisi, tentara ngecek ternyata ada si pelakunya yang udah terkapar di. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Islamiyah, selamat Watonia, selamat Insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Channel teman-teman. Seperti biasa, tetap seruput kopinya, nikmati cemilnya, dan jaga kesehatan teman-teman. Jumat kemarin, tepatnya tanggal 7 bulan Oktober, di sebuah sekolah SMAN, tepatnya di SMA 72 Jakarta, di Kelapa Gading, kayaknya Jakarta Utara teman-teman ya. Itu terjadi sebuah insiden yang sangat mengejutkan, yang mana di tengah-tengah sholat Jumat, di tengah-tengah ritual pelaksanaan sholat Jumat, ada yang dak. Nah, dari sini terjadi berbagai teori konspirasi tuh. Ada yang mengatakan ini pengalihan isu, wus lah segala macam. Ada juga yang mengatakan ini telur-telur mulai beraksi. Ada juga yang bahwa si pelaku adalah siswa SMAN 72 sendiri teman-teman. Dan pelaku ini korban bullying. Ada juga yang mengatakan itu hoax saja, tidak ada, bukan siswa itu pelakunya gitu katanya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sebelum kejadian itu ada seseorang yang tidak dikenal katanya ya, yang masuk ke wilayah itu. Ada juga yang fokus ke tulisan-tulisan di senjata mainan itu teman-teman ya. Ternyata ada 3 nama di situ. Selain tulisan Welcome to Hell, kemudian ada tulisan 3 nama, dan ternyata 3 nama itu tiga-tiganya
seorang telur dari mungkin seorang telur, tapi mungkin kayaknya bukan telur dari kalangan Islam keras batu teman-teman, tapi dari kalangan pembenci Islam. Biasanya kalau telur kan sasarannya kan tempat-tempat umum, fasilitas umum, kemudian di aparat-aparat, kantor-kantor aparat kan kayak gitu ya. Kalau ini kan di sekolah. Ini nggak tahu lah, kita mau berspekulasi kayak apa, mau berteori konspirasi seperti apa. Yang pasti kita tunggu saja hasil dari penyelidikannya ini. Informasinya seperti apa, apakah ini ada hubungannya dengan memang, apakah benar ini hubungannya dengan telur, apakah ini benar memang pengalian isu, ataukah ini benar memang korban bully. Kalau korban bully seperti ini ya bisa saja teman-teman ya, sebab orang kalau terus-terusan dibully kemudian dia tidak punya kemampuan untuk membalas, karena yang bully ini mungkin orang-orang kuat, backingannya kuat, anak siapa, anak pejabat, anak segala macam. Nah, ketika orang yang dibully ini sudah putus asa teman-teman, bisa saja melakukan hal-hal itu. Dia berubah menjadi psikopat teman-teman ya, kayak yang bisa saja membalas dengan cara dia sendiri, walaupun harus mengorbankan nyawa sendiri. Toh percuma dia hidup kayak gitu teman-teman. Akhirnya dia putus asa, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Atau bisa jadi dia dimanfaatkan orang lain karena dia tahu dia korban bullying. Akhirnya ada orang yang punya kepentingan, nah dia didoktrin, kemudian ya dia didoktrin sampai berani nekat untuk melakukan hal-hal seperti ini teman. Semoga tidak terjadi di sekolah-sekolah yang lain, semoga tidak ada korban bullying, semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini, baik dari kalangan telur-telur maupun korban bullying maupun dari siapapun ya, yang mengancam bahkan menghilangkan jiwa-jiwa manusia teman-teman ya. Tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki, mencari cuan, mencari profit yang halal agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani dan rohani, terutama sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.